Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pelajaran pertama dari topik sebuah ciptaan baru, setelah saya pada bagian awal pendahuluannya, saat ini poin-poinnya adalah sebagai berikut. Bagian pertama, sebagai sebuah ciptaan baru itu adalah sebuah kondisi yang baru, di mana hubungan baru dan sebuah keadaan baru dalam kehidupan. Sebuah kondisi baru artinya kita diselamatkan dari satu atau situasi serta kondisi yang hilang. Mari kita baca di dalam kitab Lukas 15 ayat yang ketiga sampai dengan 32, serta Matius 15 ayat 24 dan 2 Korintus 4 ayatnya yang ketiga. Yang berikutnya adalah, jikalau kita berada dalam Kristus, kita akan selamat. Ayat-ayat pendukungnya yaitu di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16, serta Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38 dan ayat 47-nya. Selanjutnya Roma 6 ayat 1 sampai 4 dan Efesus 1 ayat 3. Berikutnya, sebuah hubungan baru di mana kita dulu dipisahkan dari Allah. Ayat pendukungnya yaitu Yesaya 59 ayat pertama sampai 2 dan Yesaya 53 ayat 6 serta Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 23. Sebagai orang Kristen, kita sekarang diperdamaikan dengan Allah. Itu juga yang dimaksudkan dengan memiliki hubungan yang baru. Kita baca ayat pendukungnya di dalam kitab Kolose 1 ayat 19 sampai 23 yang tadi, dan Ibrani 2 ayat 17 serta Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11. Selanjutnya, sebuah keadaan baru dalam kehidupan yang seutuhnya. Kita diubah dari satu kematian pada suatu keadaan hidup. Semua manusia dahulu mati tanpa Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 9. Dosa yang dulu diingat terus menerus. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 dan kita baca juga di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-12. Sedangkan di dalam Kristus dosa-dosa kita tidak akan diingat lagi. Kita bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 8 sampai dengan 17. Sehingga kita sekarang ini dapat hidup untuk Allah. Ayat-ayat pendukungnya dalam Roma 6 ayat 11 dan 8 ayat yang kedua serta Yohanes 5 ayat 24. Berikutnya, sebuah kehidupan baru yang menyeluruh. Kita harus dengan rela meninggalkan segalanya untuk Kristus. Kita tidak dapat bersikap netral. Matius 12 ayat 30 kita bisa baca. Kita harus mengesampingkan segala sesuatu yang menghalangi kita. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Matius 5 ayat 29 dan 30, Lukas 10 ayat 27, serta Lukas 9 ayat 23. Dan kita wajib berhati-hati jangan terlalu terbelenggu dengan kehidupan ini. Di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Jika perlu, kita rela meninggalkan semuanya, bahkan sahabat-sahabat dan orang-orang yang kita kasihi. Matius 10 ayat 37. Berikutnya kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini dalam pengertian kerohanian dengan ayat-ayat pendukungnya. Pertama Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, Yohanes 17 ayat 12 sampai 19, Matius 6 ayat 24, Roma 8 ayat 5, 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18, Yakobus 4 ayat 4, Roma 12 ayat 2. Orang kaya yang muda dalam kitab Markus yang kita baca, Markus 10 ayat 17 sampai 22,
cerita tentang orang kaya orang kaya muda yang sangat mengasihi uangnya sehingga dia sulit sekali untuk menyerahkannya. Yang berikut, kapanpun kita mengasihi dunia ini atau hal-hal yang ada dalam dunia, sehingga semuanya itu memisahkan kita dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita atau kapanpun kita mengasihi dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia, sehingga semuanya itu memisahkan kita dari Allah, maka secara pasti kita menjadi musuh Allah. Dalam kehidupan kita yang baru, Kristus harus hidup di dalam kita. Kita baca di dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup dalam Rasul Paulus. Apakah Kristus hidup dalam kita? Kristus harus tercermin dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari. Yakobus 2 ayat 14 dan 18. Pertanyaannya, apakah kita menunjukkan kekristenan kita lewat pekerjaan-pekerjaan kita? Mari kita perlihatkan iman kita lewat pekerjaan kita. Yakobus 2 ayat 18. Dan kita perlihatkan iman kita lewat kasih kita. Galatia 5 ayat 6. Kita perlihatkan iman kita lewat ketaatan kita. Roma 1 ayat 5 dan Roma 16 ayat 26. Kita perlihatkan iman kita dengan kesucian hidup. Kisah Rasul-Rasul 15 ayat 9. Kehidupan Kristen kita memuliakan Allah tentunya. Matius 5 ayat 16. Cerminan jika kita memiliki kehidupan Kristen kita untuk memuliakan Allah. Yang berikut, ingat peringatan dari Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 9 dan 1 Korintus 11 ayat 1. Rasul Paulus menulis juga, mereka memuliakan Allah dalam aku. Mengapa? Karena mereka melihat Kristus di dalam dia. Kesimpulannya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar orang mengatakan kita menjadi Kristen, tetapi kita tidak memperlihatkan sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Seringkali pernyataan di atas itu terjadi karena kita mudah gagal menyadari bahwa suatu perubahan harus terjadi ketika seseorang menyalibkan manusia berdosa dan menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati.